Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Brigjen Wisnu, Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, dan rekan-rekan penyidik yang kami hormati, rekan-rekan media. Sore ini kita akan merilis 2 kasus. Yang pertama adalah kasus robot trading net 89. Yang kedua adalah kasus auto trade gold atau ATG. Yang pertama robot trading net 89, seperti yang telah disampaikan beberapa waktu lalu oleh Pak Direktur bahwa dalam kasus robot trading net 89, penyidik telah menetapkan 13 tersangka. Namun nanti yang dijelaskan dalam kasus ini, karena kasus ini di-split, ada 9 tersangka. Kasus ini penyidik telah menggunakan atau menjerat para tersangka tersebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perbankan, KUHP, dan juga tindak pidana pencucian uang. Kemudian kerugian dalam kasus ini mencapai 1,4 triliun lebih. 1.493.850.915 rupiah. Kemudian yang kasus kedua terkait dengan auto trade gold, di mana kasus ini dari 26 laporan polisi. 26 laporan polisi ini yang dilaporkan 2 LP di Bareskrim Polri dan sisanya adalah LP dari Polda Metro Jaya, LP di Polda Lampung, LP di Polrestabes Surabaya, LP di Polresta Malang, dengan jumlah korbannya sebanyak 1.514 korban, dengan total kerugian mencapai 444.895.444 rupiah. Ya, artinya 448 miliar lebih. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kami mempersilakan Pak Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Karpenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam saudara sekalian. Rekan wartawan, kami akan menyampaikan update terakhir perkembangan perkara robot trading. Yang pertama terkait dengan net 89. Ya, kemarin banyak bertanya tentang net 89. Jadi untuk net 89 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita berkas ada 9 orang. Ya, namanya itu adalah AA, LSH, DI, AW, FI, ESH, RZ, DF, Devi, dan HS. Atas nama HS telah meninggal dunia, sementara untuk tersangka A dan LSH masih DPO, diduga di luar negeri. Ya. Sementara untuk yang lainnya sudah video 1. Yang disampaikan oleh Pak Karpenmas kemarin, memang ada
perkara lain dengan tanggal 9 yang masih proses sidik ya. Jadi kita masih menunggu, mudah-mudahan dalam secepatnya jadi berkas dan telah dilengkapi P21. Terhadap para tersangka yang sudah P21, kita lakukan upaya paksa penangkapan ada di belakang ini, dan dalam waktu dekat ini akan kita limpahkan tahap 2 kepada Kejaksaan Agung. Dan terkait dengan barang bukti, penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti sebanyak kurang lebih 1,4 triliun. Ya, di depan ini ada sebagian saja. Ini semua untuk para korban. Ya, nanti dalam pengadilan nanti beberapa perkara terkait dengan visitasi legal biasanya barang bukti dikembalikan kepada para korban. Nanti selanjutnya pada fase di pengadilan nanti. Ini kami masih terus melakukan proses mencari dan mendapatkan barang bukti supaya dana-dana tersebut akan dikembalikan pada korban. Terkait dengan 2 pelaku yang masih diduga di luar negeri di Kamboja, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kumham, dengan Kumbinter untuk melacak keberadaannya. Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi yang baik antara Polisi Indonesia dan Polisi Kamboja, secepatnya kami akan menangkap 2 pelaku tersebut untuk kita lakukan proses pemberkasan dan persidangan. Yang hampir sama juga dengan robot trading Metapa 9, juga kita telah berhasil mengungkap para pelaku kejahatan di ATG, ya dulu dikenal dengan namanya Dinar Wahyu, ya DW gitu ya. Dan sudah P21 dengan 2 tersangka, Kinjo ya Pak, Wahyu Kensu namanya itu ya. Sudah P21 dan masih 2 lagi masih dalam proses P19. Mudah-mudahan di waktu minggu depan 2 tersangka ini sudah bisa lengkap P21. Dan barang bukti yang berhasil kita sita sebanyak 450 miliar. Dari korban kurang lebih 1.500 korban atau pelapor. Ini terus kita upayakan untuk pengungkapan pelaku lainnya, dan kita terus berupaya untuk mencari sebanyak-banyaknya barang bukti untuk dikembalikan kepada para korban. Dan kedua kasus tersebut juga kita terapkan dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya kita bersama dengan teman-teman PPATK terus melacak aset-asetnya sehingga kita bisa mencarikan aset-aset baik yang di dalam maupun di luar negeri. Itu saja mungkin Pak Karung terkait dengan pengungkapan dan perkembangan dari 2 perkara tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir Tipitexus. Ada tambahan dari para penyidik atau menunggu pertanyaan dari teman-teman media? Ya, kasus ini sudah berkali-kali disampaikan, barangkali ini disampaikan sebagai bentuk daripada update atau perkembangan penanganan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak Eka dari Tempo, Pak kan 2 bulan itu Kamboja ya diduganya. Diduga. Ya, itu ada aset yang dilarikan ke luar negeri nggak Pak? Belum. Para penyidik yang menyampaikan. Yang ditanya net 89 ya? Mohon izin Jenderal, terima kasih Mas Eko dan Tempo. Pertanyaannya, apakah terhadap 2 tersangka yang dengan posisi selama ini yang sudah kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang, kemudian juga sudah menjadi subjek diagnostis, untuk mengetahui keberadaannya, memang upaya-upaya yang kita lakukan untuk pengejaran masih kita berlangsung, sehingga nanti kita akan bekerja sama lagi dengan PPATK, kemudian kita coba nanti melalui
hubungan bilateral, bisa nanti melalui polis to polis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Direktur, untuk bisa juga nanti melalui G2G. Jadi untuk masalah apakah hasil kejahatan yang dilakukan dua orang tersangka tersebut atau dua orang red notice tersebut akan kita pastikan ketika nanti kita akan mengikuti aliran dananya. Tapi selama ini yang sudah kita lakukan adalah mengejar hasil kejahatannya, sebagaimana dijelaskan tadi sudah mencapai 1.432 miliar. Terima kasih. Oke, terus ada yang lain? Kalau ya silakan Bang Leni. Baik, terima kasih Mbak Leli. Ya, perkara ini cukup lama karena terkait dengan korban yang cukup banyak di berbagai daerah. Ya, kurang lebih ada 2.800 sekian yang kita lakukan pemeriksaan. Itu pun tidak dimasukkan semua. Ya, jadi cukup lama karena terkait dengan korban yang cukup banyak dan di berbagai daerah. Yang kedua, perkara ini sudah ke-21 itu 3 orang. 3 orang lagi sudah ke-19 dan mudah-mudahan bisa ke-1 di akhir minggu ini. Ya, ini juga menjadi atensi saya terkait dengan 2 orang yang diduga luar negeri. Ya, kita terus berkomunikasi dengan teman-teman dari Funter supaya kita bisa cepat mengembalikan tersangka tersebut ke Indonesia. Kami juga masih melakukan pendalaman lagi. Kemungkinan ada tersangka-tersangka baru yang kami kembangkan dan akan kita lakukan proses pemberkasan. Ya, jadi ini masih terus berlangsung, tidak berhenti di sini. Ya, yang sudah ditahan baru 3, kita akan terus menangkap lagi pelaku yang lainnya. Gitu Mbak Leli ya. Ya, jadi para pelaku ini tidak dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya masih kita kejar lagi barang bukti yang mungkin masih di luar, yang belum kita tracing. Kita akan dibantu sepenuhnya dengan teman-teman PPATK untuk mencari aset-aset di luar. Terkait dengan tersangka yang meninggal dunia, tentunya sesuai dengan undang-undang akan dihentikan proses penyidikannya, karena kan tidak cukup demi hukum, ya. Jadi itu saya sampaikan bahwa beliau sudah meninggal dunia. Jadi masih kita proses lagi. Jadi tersangka ini mungkin masih ada lagi, Pak. Ya, akan kita kembangkan terus, ya. Lagi, mungkin cukup ya. Jelas ya Mbak Leli ya. Jadi tadi udah dijelaskan sama Pak Dir terkait dengan tersangka yang meninggal dunia, maka penetapan terhadap tersangka itu yang gugur. Bukan kasusnya yang gugur ya, penetapan tersangka terhadap tersangka yang meninggal itu gugur. Namun aset tracing terhadap hasil kejahatan oleh yang bersangkutan tetap berjalan. Ya. Ada lagi? Oke, untuk preskon 2 kasus ini kita tutup ya. Nanti kalau ada yang lain, nanti Pak kasus ini, ya silakan Rahel. Sudah disebutkan ini oleh Pak penyidiknya nih. Itu aja.
karena banyak nih. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Wadi. Jadi untuk kasus Auto Trade Group dengan tersangka yang sudah kita tetapkan itu ada 5. Tadi disampaikan oleh beliau, yang 2 itu sudah P21 dan sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri, ke JPU. Dan itu mungkin sekarang proses sudah sidang atas nama yang tadi WK dan atas nama CB atau buy worker. Jadi yang kita sita 450 sekitar 450 miliar itu adalah dari 2 tersangka ini. Nah, yang 3 tersangka lain ini masih kita proses dan kita sudah tracing asetnya juga atas nama satu IG, yang satu lagi LI, yang satu lagi ZKR. Ya, jadi udah 5 kan? Ya, udah 5 kan? Nah, ini masih kita proses untuk berkas berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Kebetulan nih yang satu itu crazy, ketiganya mungkin bisa dibilang crazy rich itu ya. Yang satu dari Sumatera Utara, yang satu dari Aceh, dan satu dari sekitaran Tangerang. Yang Sumatera Utara itu IG, yang Aceh itu ZKR, yang Tangerang itu LI. Gimana? Masih proses, belum kita tahan. Alasannya kita masih membutuhkan banyak keterangan dari yang bersangkutan untuk mengumpulkan aset-asetnya yang lain. Karena verifikasinya nggak mudah. Ya, termasuk tadi seperti itu tadi disampaikan bahwa ternyata asetnya banyak di luar negeri. ATG ini banyak di luar negeri. ATG banyak di luar negeri. Mungkin sebelumnya rekan-rekan pernah dengar Bapak Kapolda Jawa Timur menyatakan ada 9 triliun. Bisa jadi seperti itu karena korbannya di beberapa negara. Kami sudah koordinasi dengan kepolisian Dubai, Australia, Prancis melalui rekan-rekan di Interpol. Ini asetnya banyak di sana. Jadi ini menggunakan sistem penjualan yang namanya program aplikasi robot trading. Itu ada level-levelnya, level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 itu sekitar $100, level 2 sekitar $200, level 3 itu sampai level 4 itu 3.000, level 5 $3.500. Yang sebetulnya itu hanya Ponzi, hanya money game dengan pola Ponzi di mana setiap pembeli aplikasi nanti dapat bonus jika bisa memasarkan ke bawah. Jadi Ponzi itu prinsipnya cuma satu, get member, get bonus. Selain ilegalnya tadi, Ponzi itu get member, bonus. Jadi kebetulan polanya adalah skema piramida, money game. Jadi robot tradingnya pun nggak digunakan untuk trading, bohong aja itu. Trading di sekuritas tidak ada, karena prinsipnya kalau mau trading di sekuritas harus ada izin lembaga sekuritas tersendiri. Jadi kalau robot-robot trading itu supaya tidak lagi ada korban dari masyarakat kalau ada yang menawarkan robot trading yang katanya tradingnya di luar negeri itu bohong. Karena setiap trading harus ada izin sekuritas dari negara kita. Oke, siap, cukup. Perannya 3 tadi, yang 2 ini founder, dan nanti akan kita tersangka yang lainnya. Yang Crazy Rich di Sumatera Utara dan Tangerang Selatan, itu leader di atas. Sementara yang 3 lagi adalah pendiri, atas nama WK dengan atas nama CB dan atas nama ZKR itu pendiri. Kebetulan CB ini ahli IT-nya. Jadi kita nggak dapatkan dari analisis PPATK dari kita karena maksudnya untuk yang di luar negeri tidak dapat, tapi kita berhasil melakukan audit investigasi terhadap program member keanggotaan yang ada di laptop para tersangka
sehingga kita menemukan bahwa banyak korban di luar negeri. Antara lain Rusia, Prancis, Dubai, Jepang, Kanada, Australia. Di Asia Tenggara sendiri bisa dibilang tidak. Mainnya sering bermain di Eropa dan di Arab. Betul sekali, bermain di luar negeri. Yang lumayan besar bahkan di Prancis. Tapi kita nggak dapat maksudnya secara detail karena ternyata segala itu sudah diperiksa. Nah, waktu kita koordinasi dengan pihak kepolisian luar negeri ini, kami pengennya kan semua ditarik ke Indonesia, tapi ya karena di sana ada korban, jadi diprosesnya di sana tuh aset-asetnya. Cukup? Baik ya, cukup ya teman-teman. Nanti setelah ini Pak Dir akan doorstop ya. Jangan di tempat ini karena ada BB ini ya. Terkait dengan hasil gelar perkara kasus TPPU PG ya. Jadi karena masih ada BB ini nanti Berdiri aja, kita udah standby ini. itu ya. Berdiri aja nggak apa-apa. Berdiri nggak apa-apa. Berdiri aja. Iya. Nggak pakai mic. BB-nya diamankan aja. Iya. Iya. Karena ini kasusnya TPPU. Beda. Ya, bukan TPPU nanti dikira BB-nya Sama. PG. Tarik. Ya. Jadi kalau di sini nanti posisinya. Nah, jadi kalau mau di sini ya saya rasa BB-nya harus di mungkin teman-teman. Oke, kita tutup dulu ya. Iya Pak, tutup Pak. Dan teman-teman mau menyiapkan ini. Hingga pukul 13.00 Direktorat Tindak Ekonomi Khusus melakukan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Barreskrim namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal baik dari Irwasu, dari Tifkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Samping itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKI. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, kekerasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga di tangan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu pasal 2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, mulai hari ini proses penyelidikan terkait dengan APG sudah kita tingkatkan ke menjadi proses penyidikan. Demikian hasil gelar perkara yang dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Khusus yang juga dihadiri oleh pengawas eksternal dan beberapa ahli lainnya. Terima kasih. Cukup ya? Ada pertanyaan? Oke, Mbak Leri. Baik, untuk perkara tetap dilanjutkan. Ya, teman-teman penyidik dari tindak pidana umum telah melanjutkan berkas perkaranya. Namun kami dari tindak pidana ekonomi khusus telah menerima HA analisa transaksi keuangan dari PPATK dan terkait dengan PKN penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh tim dari BPK RI. Ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyidikan jadi penyidikan. Namun kait dengan tindak pidana korupsi masih dibutuhkan adanya PKN atau penilaian kerugian negara oleh BPK RI. Ya. Pola transaksi dijelaskan, ya, ada namanya structure, yaitu structuring itu. Jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas yang lainnya. Ada layering, ya, layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke dengan uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tindak pidana pencucian uang. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan di mana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari dari akademisi. Pak, ada saldo yang dibukukan nggak? Iya, ada saldo dibukukan. Ya, nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo yang dibukukan. Selanjutnya setelah naik sedikit ini. Nominalnya Pak? Ratusan miliar. Halo? Miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibukukan ratusan miliar. Ini masih Ya cukup ya, nanti kita perkembangan nanti akan saya sampaikan kemudian hari. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.